Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Izinkan perkenalkan nama saya Sri Asasi, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi dari modul 1.2 yaitu tentang refleksi pembelajaran modul 1.2 dengan model 4P. Koneksi antar materi yang sudah saya pelajari pada modul 1.2 yakni adalah bahwa sebuah proses belajar itu harus dilakukan secara utuh, baik pikiran, memori, dan perasaan. Manusia akan tergerak oleh peristiwa atau momen untuk menumbuh kembangkan motivasi intrinsik sesuai dengan teori determinasi Ryan dan Deci pada tahun 2000. Sehingga untuk menciptakan sebuah situasi belajar dari seorang murid, maka penting bagi seorang pendidik menciptakan sebuah momen, yaitu suasana dan proses dalam pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Suasana dan proses diibaratkan seorang petani yang merawat tanamannya dengan memberikan pupuk, air, dan sinar matahari yang cukup. Sebagaimana hal tersebut juga dilakukan oleh seorang pendidik, yaitu menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya adalah seorang guru tidak hanya sebagai seorang guru yang melakukan tugas utamanya saja, yaitu melakukan pembelajaran di kelas. Namun, lebih dari itu, seorang guru harus memiliki kapasitas yang lebih sehingga dapat terlibat di dalam program yang ada di sekolah. Nah, untuk kesempatan kali ini akan disampaikan tentang nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila merupakan nilai-nilai kebijakan universal, sehingga guru penggerak juga harus memiliki nilai-nilai tersebut dalam menjalankan perannya. Nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Untuk mewujudkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila tersebut, maka seorang guru penggerak juga harus memiliki nilai-nilai guru penggerak yang melekat pada dirinya. Sehingga nilai-nilai tersebut nantinya dapat menjadikan dasar untuk melakukan peranan dari guru penggerak di kelas maupun di sekolah. Berikut ini adalah nilai-nilai dari guru penggerak beserta implementasi dari peranan seorang guru penggerak. Yang pertama adalah inovatif. Nilai inovatif ini dapat diterapkan yaitu dengan cara terbuka terhadap perkembangan zaman dan fleksibel dalam membuat visi bersama yang inovatif. Yang kedua adalah mandiri. Nilai mandiri ini dapat diimplementasikan dengan cara terus melakukan pengembangan diri sehingga guru penggerak memiliki kompetensi atau keahlian dan penguasaan diri untuk menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga adalah reflektif. Reflektif di sini adalah upaya dalam memaknai setiap pengalaman untuk mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu mempertebal karakter baik dan potensi murid. Keempat adalah kolaboratif, yaitu
melakukan komunikasi efektif dengan berbagai pihak dalam berkolaborasi untuk menjalankan sebuah program. Dari beberapa nilai yang disebutkan, maka muara semua nilai adalah tertuju pada nilai yang kelima, yakni berpihak pada murid. Implementasi dari nilai-nilai tersebut adalah bahwa seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajar sesuai dengan sistem Among, yakni menuntun dalam mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dari nilai-nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen reformasi atau transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang disebut dengan pendidik penuntun atau menggerakkan kekuatan murid, hal ini sesuai dengan teori gunung es, bahwa karakter dari profil pelajar Pancasila yang dimiliki oleh murid dapat ditumbuhkan dari pola pikir, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai yang dilakukan melalui pengkondisian dan kebiasaan. Pengkondisian dan kebiasaan dapat dilakukan dari keteladanan nilai-nilai yang dimiliki oleh guru penggerak dengan diimbangi kesadaran diri, keterampilan relasi, kesadaran sosial, dan pengelolaan diri. Nah, selanjutnya adalah akan disampaikan tentang model refleksi 4F dari modul 1.2 yang akan dikaitkan dengan modul sebelumnya, yaitu modul 1.1. Refleksi model 4F terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Pada peristiwa yang saya alami bahwa momen yang paling menantang yaitu saat menjumpai perilaku negatif dari murid di kelas, seperti rame saat pembelajaran, tidak mengerjakan tugas, dan berbicara kasar. Tidak selamanya setiap pembelajaran yang kita lakukan semuanya sesuai dengan harapan. Namun, kadang terdapat situasi atau kondisi yang tidak sesuai harapan. Nah, hal ini yang menjadi tantangan bagi seorang guru. Perasaan yang saya alami pada momen tersebut adalah menghadapi perilaku negatif dari murid, tentu saja kecewa. Namun, perasaan tersebut dapat diambil hikmah dari pembelajaran bahwa saat momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa sebagai seorang guru, tugas utamanya adalah mengajar, yaitu menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan bidang keahlian saja, dan tidak bertanggung jawab terhadap perilaku dari murid, karena untuk perilaku murid nanti bisa ditangani oleh BK. Tetapi, sekarang saya berpikir bahwa pemikiran tersebut tidaklah tepat. Yang tepat adalah bahwa tugas guru adalah mendidik murid supaya memiliki budi pekerti yang baik. Nah, dari tantangan tersebut dan pembelajaran yang sudah saya dapatkan, maka penerapan ke depan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, bersikap sabar dan tenang dalam menghadapi suatu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, untuk kemudian akan dicarikan solusi. Yang kedua, konsisten menuntun murid dengan nilai-nilai yang belum nampak, selalu akan dikuatkan secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan.
Dan yang ketiga adalah melakukan refleksi secara terus-menerus dalam setiap saat dengan cara memaknai pengalaman sebagai upaya untuk perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Nah, itu adalah tugas dari koneksi antar materi yang merupakan refleksi dari modul 1.2. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.